ada satu ibroh secara pribadi pada diri saya. Ketika tanggal 28 Juni, saya ke Jakarta terpaksa harus balik ke Surabaya dengan segera. Karena ternyata hasil pemeriksaan saya pada waktu itu antigen, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, positif saya. 21,65. Tapi karena undangan ini cukup penting dan itu menyangkut dinamika kehidupan, saya memaksakan diri untuk belum yakin bahwa masa saya kena COVID. Nah, akhirnya saya coba ke PHC. Nah, ada Dokter Puji di sana, direktur rumah sakit PHC. Saya dinyatakan positif, saya nggak yakin. Bisakah saya diperiksa ulang di sini? Alhamdulillah, bukan hanya antigen tapi PCR. Cuman hasilnya nggak bisa langsung start. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah dan yang dipilih oleh Allah melalui kajian online ini dari jamaah Masjid Baitul Ma'mur Wiguna Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dikaruniai iman Islam. Dan alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala masih bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, meskipun masih dengan keterbatasan dengan pandemi seperti ini. Jangan mengurangi rasa syukur kita sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, senantiasa mensyukurinya agar kita ditambahkan nikmat-nikmat ini oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim, surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan menambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis online dan segenap keluarga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang abid dan syakurah. Amin. Allahumma amin. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Rabbuna wa Ta'ala menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita nanti mampu mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, wabah ini memang belum berakhir, bahkan mengalami perkembangan dan lain sebagainya, sampai ditambahkan dengan PPKM, di mana kalau kita melihat ini, kesabaran kita ini benar-benar diuji. Dan ini adalah sebuah konsekuensi hidup yang tidak bisa kita hindari. Maka sabar dan ikhlas ini menjadi poin penting
dalam upaya kita menghadapi semua permasalahan. Ada satu ibroh secara pribadi pada diri saya ketika tanggal 28 Juni saya ke Jakarta, terpaksa harus balik ke Surabaya dengan segera karena ternyata hasil pemeriksaan saya pada waktu itu antigen innalillahi wa inna ilaihi rajiun, positif saya 21.65. Tapi karena undangan ini cukup penting dan itu menyangkut dinamika kehidupan, saya memaksakan diri untuk belum yakin bahwa masa saya kena COVID. Nah, akhirnya saya coba ke PHC. Nah, ada Dokter Puji di sana, direktur rumah sakit PHC. Saya dinyatakan positif, saya nggak yakin. Bisakah saya diperiksa ulang di sini? Alhamdulillah, bukan hanya antigen tapi PCR. Cuman hasilnya nggak bisa langsung start. Kata beliau. Nanti hasilnya pada malaman. Wah, saya harus ke Jakarta ini. Udah naik kereta aja, naik kereta. Pak, kalau naik kereta kan nggak pakai antigen, pakai Ginos. Kalau nanti ternyata negatif, berangkat dulu. Tapi kalau positif, jangan berangkat, Ustaz. Baik. Akhirnya sore hari itu berangkatlah saya dengan kereta Argo Bromo jam 8 berangkatnya di stasiun Pasar Turi. Sampai di sana Ginos negatif, berangkat saya. Sampai di Jakarta subuh baru WA masuk dari PHC, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata saya benar-benar positif. 21.65 CT NPR-nya. Masya Allah. Maka akhirnya saya batalkan pertemuan untuk malam nanti. Ya. Sebenarnya itu pertemuan masalah kelanjutan dari sebuah ta'aruf. Jadi menyangkut pasangan hidup. Ya. Untuk akidah, saya tunjukkan hasil tersebut. Kemudian saya pulang sesegera mungkin. Jadi dari sudah sampai Jakarta, saya balik lagi pulang mencari kereta tercepat yang bisa saya dapatkan supaya Ginos saya masih berlaku. Sebab kalau diperiksa, insya Allah positif. Dan kalau saya positif di Jakarta, ini plat nomor arek Surabaya, ini saya bisa di karantina di Wisma Atlet nanti. Malah repot saya jauh dari rumah. Nah, akhirnya pulanglah saya dengan kereta Bima dan masih berlaku. Dan saya tunjukkan bukti positifnya tadi. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijawab oleh pihak keluarga sana. Dengan demikian, maka hubungan ini tidak dilanjutkan kembali. Subhanallah. Jadi burung. Ada hikmah yang luar biasa di sini. Apa yang bisa kita ambil ketika seseorang Allah mengujinya? Dan ini ujian ini tidak hanya pada diri saya, tapi semuanya terjadi. Dan kunci sabar ikhlas yang saya sampaikan di awal tadi. Coba kita buka sekarang semua Qur'annya. Buka surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Rabbuna wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisay'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basiris sabirin. Rabbuna wa ta'ala, bisa dibacakan terjemahnya di ayat itu Zat 155. 155. Artinya ya, artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuh. Jadi Allah menggunakan fi'ilnya mudhari' dengan kata pasti. Berarti nggak mungkin tidak. Dan Allah katakan kami pasti akan menguji kalian, ya, dengan kekurangan harta, pangan, buah-buahan, ya, jiwa. Kalau kita lihat ketakutan ini terjadi di mana-mana, di seluruh belahan bumi yang namanya pandemi wabah ini, COVID ini. Semua negara manapun, nggak ada yang tidak mengalami keresahan. Kemudian Allah katakan dengan kekurangan harta, pangan. Mohon maaf, berapa yang terjadi dengan wabah ini di PHK?
yang kantornya harus tutup, usahanya tutup, terhenti. Jiwa, berapa sudah korban? Bahkan yang di garda-garda depan, yang di dunia kedokteran dan medis sudah berapa? Wal anfus, wasamarats, buah-buahan. Buah-buahan ini bukan dondong, duku, salak, gendong, becak, melaku, tini-tini, itu bukan. Samarats, buah-buahan ini, dalam 3 kitab tafsir yang saya baca dari para mufassir, samarats ini artinya apa yang sudah dihasilkan manusia bisa Allah hentikan. Dan sekarang benar-benar terhenti. Perkuliahan terhenti, semua online. Studi sekolah berhenti, semua online. Pekerjaan pun sebisa masih dilakukan secara online. Dengan kata WFH atau WFH, work from home, dan sebagainya. Masya Allah, ini benar-benar terjadi. Namun di ujung ayat ini Allah katakan, wabasiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Kita lihat 156-nya. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Boleh dibacakan terjemahnya? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ternyata ada lagi kunci kedua, kita disuruh istirja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kalimat istirja. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka artinya apa? Menyerahkan ini pada Allah. Mengembalikan. Kita cek lagi surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibadah. Boleh dibacakan terjemahnya. Surat 40 ayat ya. 44 44 tadi. Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Yeah. Al-Mu'min. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini sebuah ketetapan Allah. Makanya Allah katakan dengan fasatazuruna ma'aqulu lakum. Jadi kelak kau akan mengatakan, serahkan semua ibadahku. Jadi kita tidak ada kata lain, sabar dan ikhlas mengembalikan ini pada Allah. Dan kebetulan peristiwa yang terjadi pada waktu saya terkena COVID itu bulannya Zulhijjah. Ada pembelajaran sabar dan ikhlas ini yang bisa kita temukan lagi sebagai kunci. Mari kita buka di bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Dua nilai ini, sabar dan ikhlas. Kita buka surat 37 tadi, As-Saffat, ayat 100. Ayat 100. Minta anak nih. Robbi habli minas solihin. Dia minta anak pada. Kemudian 101-nya fabasarnahu bigulamin alim. 102-nya falama balago ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azhabuka fandur madza tara qal ya abatif al matukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. 100 sampai 102 Bi. Baik. 100. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. 102. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah kepada bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ada maf'ul di sini. Maf'ul dalam gramatika Arab. Allah ulang sabar itu sampai berapa kali? Dikasih anak yang sudah sabar.
Anaknya waktu mau disembelih jawab, silahkan bapakku. Mak Tukmar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabar, sabar, sabar. Sampai 3 kali. Dan dia. Ternyata orang-orang yang sabar itu, dan dia totalitas mengembalikan kepada Allah, lihat janji Allah. Kembali ke Al-Baqarah berarti. Kembali ke Al-Baqarah. Di 157-nya. Ulaika salawatum min rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Boleh dibaca nih. 157. Tadi kan 155, 156, 157. Okay. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ternyata ketika kita di dalam musibah, apapun itu bentuknya musibah, apalagi yang global seperti ini, ternyata itu Allah katakan dengan kalimat walanabluwannakum, aku pasti akan menguji kalian. Dan dalam ujian tadi, ketakutan, kekurangan harta, apa yang sudah kita hasilkan bisa terjadi dan sebagainya, anfus, jiwa, ya, amwal, harta dan lain semua itu bisa Allah hentikan. Dan ternyata ada perintah Allah adalah alladzina idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita disuruh istirja. Dan begitu kita istirja, mengembalikan ini semua kepada Allah, maka Allah baru katakan ulaika shalawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang tetap sabar, ikhlas. Nabi Ibrahim itu luar biasa kesabarannya dan keikhlasannya, ketotalitasannya kepada Allah. Sampai-sampai suruhnya beri anaknya, saking totalitas yang mau dilaksanakan. Dan ternyata kesabaran dan keikhlasan itu Allah tukar anak itu fadanu bidi'im adim di surat 37 107-nya, dan anak itu diganti Allah dengan seekor sembelihan yang besar dan tidak jadi dilaksanakan. Jadi ketika kita sabar dan kita ikhlas, ini kunci paling utama. Nah, maka ketika saya dinyatakan positif tadi, saya ikhlas, saya sabar. Tapi saya ingat pesan Rasul Muhammad SAW. Beliau mengatakan, hadda arba min kulli hal ida musibatum musibalil mu'min. Ada 4 hal yang hendaknya engkau pegang. Hei orang-orang muslim, apabila ada musibah atau tertimpa musibah. Nah, 4 hal inilah yang akan kita kaji di pagi hari ini. Apa saja yang pertama? Rasul sampaikan kepada para sahabat. Beliau membacakan di dalam Masjid Nabawi kepada para sahabat surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Nah, dibaca sampai situ aja. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. 286. Ya, halaman 496. Kalau Qurannya sama dengan saya, halaman 49. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi ternyata Rasul menanamkan para sahabat untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Ini pembelajaran pertama. Tidak ada satupun ujian yang melebihi batas kemampuan. Harus kita pegang akidah ini. Dan Allah pasti akan menguji kita. Tidak mungkin tidak menguji. Kenapa? Kita tidak cukup hanya mengatakan beriman sebelum diuji. Surat 29 Nabi. Al-Ankabut. Ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi ternyata kita tuh harus ujian. Baru Allah sebutkan dia beriman. Maka kalau tidak ada ujian nggak akan mungkin, karena kalimat Allah hasiban nasu ayatru'u amanah. Nggak cukup kamu mengatakan beriman. Ayakuru amanah wa hum la yuftanun, tanpa diuji. Maka tidak mungkin seseorang itu akan dia bisa menjadi anak SMP kalau tidak melalui ujian SD. Nggak mungkin dia menjadi anak SMA kalau dia tidak lulus ujian SMP. Tidak akan mungkin dia menjadi perguruan tinggi tanpa lulus ujian SMA.
Jadi semua itu ada ujian. Dan ini adalah sebuah akidah yang harus kita pegang. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Muslim nomor hadis 5241 diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul Muhammad SAW mengingatkan kita bersama. Dalam hadis ini Rasul mengatakan dengan kalimat ma yusibuhul lil mu'min minasawaqohi wa faqawaha illa rafa'ahullahu. Maka tidak ada satupun musibah cuma menimpa seorang muslim ini. Apa kata Rasulullah? Hiya rahadu qatayahu salah. Kecuali Allah hendak menghapus dosa-dosa dan kesalahannya. Ada itu minta utuh darajat dan mengangkat derajatnya. Maka ketika saya mendapatkan positif seperti itu, saya kalimat yang kuat pertama istirja inna lillahi. Setelah itu saya berusaha sabar menerima, saya ikhlas, namun saya pegang sabda Rasul tadi, ujian tidak ada yang melebihi batas kemampuan. Yang kedua, dari hadis ini dan Rasul menguraikan qala Allah azza wa jalla, dan Allah berfirman anna inda bani abdi. Dan Muhammad lanjutannya, katakan kepada hamba-hambaku, aku ini apa yang menjadi sangka hambaku. Maka saat itu saya putuskan diri saya sabar ya Allah, saya ikhlas, tapi saya tidak sakit ya Allah. Saya bilang begitu. Saya kemasukan virus. Nah, jadi saya husnuzon sama Allah. Saya bilang saya nggak sakit ya Allah, tapi saya kemasukan virus. Maka izinkan saya ya Allah melawan virus itu. Dan ini terjadi pada diri saya. Itu tanggal 28 ya. 29 sampai di Jakarta, balik lagi sampai Surabaya berarti tanggal 30. Sudah 2 hari ini. 28 positif, 29 nyampe di Jakarta subuh dengan Argo Bromo. Jam 5 sore balik lagi ke Surabaya, sampai di sini subuh tanggal 30. Pulang saya tidak ke rumah ibu, tidak ke rumah saudara, saya langsung isolasi mandiri di Gresik, di rumah yang saya tempati di Gresik. Yang ada hamba Allah yang meminta saya menempati di sana, saya tempati di sana. Begitu saya tempati di sana itu tanggal 30. 1, 2, ini tidak ada obat sama sekali. Tanpa obat, karena memang obat pun sulit, sampai minta PHC pun kosong. Saat itu, kondisi saat itu yang berjatuhan, yang terpapar itu banyak sekali secara nasional, termasuk diantaranya saya itu. Obat gak ada, istumir itu gak ada, yang asam itu gak ada semua. Vitamin aja sampai di apotek, saya sudah ke 4-5 apotek gak dapat. Akhirnya saya hanya minum Redoxon. Tapi saya ingat sabda Rasul. Ya Muhammad, qalu mina abdi ana inda bani abdi. Rasulullah sampaikan pada hambaku, aku apa yang jadi sangka hambaku. Maka saya katakan, ya Allah saya nggak sakit, tapi saya kemasukan virus. Dan saya nggak pusing, nggak ada gejala apapun. Ini tanggal 2. Tanggal 3 dan tanggal 4, diare luar biasa. Sangat luar biasa sampai lemes saya. Akhirnya saya telepon salah satu sahabat muslim saya yang sangat luar biasa, dan beliau bertugas di TNI Angkatan Laut dengan bintang 2 sekarang beliau. Alhamdulillah, saya telepon, saya ceritakan kondisi saya, beliau mengatakan saya jemput. Allahu Akbar, dijemput saya. Jemputnya pakai ambulan TNI Angkatan Laut, yang jemput pakai APD lengkap. Satong, gue bingung semua. Bisa bangun COVID, karena jemputnya lengkap APD, sopirnya, medisnya itu semua lengkap pakai APD. Saya dijemput, Allahu Akbar, dijemput. Saya bilang, saya tolong jangan dimasukkan rumah sakit manapun. Kenapa? Banyak teman-teman sahabat saya yang para ustadz, yang lokal, jadi sahabat-sahabat saya lokal di Jakarta, di Bandung, yang mereka kebetulan COVID dan masuk rumah sakit. Yang paling banyak pulang tinggal sisa nama. Saya tidak sakit, saya cuma kemasukan virus dan saya butuh isolasi saja. Berkenan nggak saya tidak dibawa ke rumah sakit manapun? Siap, katanya. Ustadz kami simpan di Wisma Perwira TNI, Mako TNI Angkatan Laut Juanda. Jadi saya nggak masuk rumah sakit, saya disimpan di Wismanya Perwira. Wah, ini saya jadi jenderal kancil, ya.
Masuk di Wisma Perwira jadi jenderal kancil di sana. Makanan disiapin, Allahu Akbar. Kemudian dokternya yang datang mengontrol setiap hari, setiap pagi datang ngecek oximeter sana. Berarti itu tanggal 4 ya. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Allahu Akbar. Tidak ada gejala apa. Tiba-tiba indera perasa saya sama sekali tidak berfungsi. Jadi makanan ini pahit, manis, asin, gak ada rasa. Dan menelan sakit sekali. Saya berpikir virus ini kurang ajar sekali. Buat orang gak mau makan. Kalau orang gak mau makan, mati. Maka, dan yang kebanyakan yang terjadi, mereka yang sakit itu gak mau makan. Nafsu makannya dihilangkan. Makanan gak ada rasa yang pahit dan menelan sakit. Tapi saya tetap makan. Dan selama saya dilarikan di mana? Wisma Perwira Mako TNI AL Juanda. Di sana kerjaan saya kalau pagi lari pagi, melok tentara-tentara itu jauh tuh. Ayo lari pagi, saya ikut lari. Itu jam 7 sampai jam 8. Ya. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 mana. Dan Lamudal tuh punya mana, punya alat 2, saya pakai 1. Jadi saya isinya itu tiap hari di sana itu mana, pingpong, ya. Kemudian lari pagi. Saya tidak sakit, kan saya bilang sejak awal, ya Allah saya tidak sakit, cuman saya kemasukan virus kan begitu. Izinkan saya melawannya. Allahu Akbar. Rasul Muhammad SAW berpesan yang ketiga, pesannya adalah waman ida musai ilah bikobri inahakuna. Ini saya ambil dari Bukhari Muslimnya. Rasul mengatakan bahwa di dalam kondisi ada musibah itu senantiasa bermuhasabah kau pada diri. Coba introspeksi. Mungkin sholat kita nggak terlalu khusyuk selama ini. Mungkin kita ada terlena urusan dunia yang kita melupakan akhirat butuhnya. Mungkin kita tidak terlalu totalitas. Ini semua saya coba sebagaimana yang Rasul sampaikan. Tapi yang pertama saya pegang, bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan. Yang kedua, husnuzan. Dan Rasul itu mengatakan bahwa fa'innahu lil muslim idza marita fa'innahu qatayagusala fa'atutu darajah. Sesungguhnya seorang muslim yang diberi Allah sakit itu karena Allah hendak menghapus dosa dan kesalahan. Karena mungkin dia tidak lupa atau lupa tidak mentobatkan. Ada mungkin dosa dan kesalahan saya mungkin terlupakan yang secara saya tidak sengaja, kekilafan dan lain sebagainya yang saya nggak pernah tobatkan atau saya lupakan, ini Allah hapus dengan sakit ini. Kemudian yang ketiga, Allah janjikan mengangkat derajatnya. Dan ini semua saya yakini. Maka di dalam kondisi kita COVID seperti ini, jangan pernah keluar dari akidah dan ketakwaan kita. Senantiasa tetap mensyukuri nikmat, bersabar dan ikhlas. Karena ini ternyata kemarin pelajaran yang sangat luar biasa pada diri saya, dan ternyata semua Rasul uraikan. Nanti berkenankan materinya saya kirim ya, Abi. Jadi saya waktu COVID ini punya materi sabar dan ikhlas. Nanti saya kirimkan lengkap dengan Quran dan hadisnya. Berarti sekarang sudah di tanggal 7, kemudian tanggal 8, tanggal 9 ada jadwal perwira-perwira lain yang juga diisolasi dalam wisma yang sama itu akan dilaksanakan PCR. Saya mengajukan kepada Danpus Penerbang, Komandan boleh nggak saya ikut? Duh, belum waktunya Ustaz. Ustaz harus nunggu saya. Enggak, saya pengen kalau bisa ikut aja yang tanggal 9. Oh gitu Ustaz ya. Terus saya tanyakan pihak medis dan kedokteran di bidang kesehatan. Ternyata saya diizinkan. Berarti 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 sudah diboyong ke sana, 4, 5, 6, 7 ya. 3 hari saya nggak bisa mencium apapun. Bawa apapun nggak bisa. Saya sempat kontak ke sahabat terdekat saya. Saya bilang, aku gak bisa ngambu apa-apa, gak bisa ngambu. Malah dijawab, alhamdulillah, cekak ngambungi sebarang kalir. Ketawa saya ngakak. Ya Allah ya Rabb. Jadi ternyata kita juga perlu tertawa, perlu gembira, perlu merasa tidak sakit. Dinamika kehidupan tetap kita jalankan biasa, cuman kita terbatas karena diisolasi. Itu saja. Nah, 9 PCR, jam 9 pagi, Allahu Akbar, asar dikeluarkan hasil. Dari semua yang 23 orang yang kebetulan di Wisma yang sama, cuman kamarnya beda-beda. Dan alhamdulillah di Wisma Perwira, jadi jenderal kancil saya. Nah, maka di sana Allahu Akbar, hasil dikeluarkan, saya
langsung nggak bisa kecuali menangis dan syukur yang sangat luar biasa. Dari 21,16 mencapai 42,65. Itu katanya langka. Biasanya ke 35, 36, 38. Negatif. Saya langsung drastis sekali naiknya. Allahu Akbar, CT per NA-nya. Negatif. Wallahu Akbar. Dan kami selama di sana nggak pernah loh ninggalkan tidak berjamaah. Bahkan khotib Jumat pun saya khotibnya. Ya pesertanya ya para perwira yang kena COVID. Cuman kita jaga jarak, kita pakai masker. Tapi kami tidak pernah meninggalkan sholat itu. Artinya apa? Kami tetap biasa, cuma kami kumpul manusia yang pada terinfeksi virus. Itu saja. Ya. Jadi di sini akhirnya kami menjadikan apa? Membuat suatu kebersamaan. Dan dari 23 itu, hari itu 13 yang negatif, sisa 10. Kemudian 4 hari kemudian dilakukan mencoba, sisa 3. Terakhir saya telepon, sudah habis. Allahu Akbar. Jadi ternyata apa yang Rasul sampaikan pada kita ketika menghadapi musibah agar segera berlalu dan tidak lagi ini menjadi sebuah yang berlarut. Yang pertama, meyakini bahwa tidak ada ujian melebihi batas kemampuan. Yang kedua, husnuzan. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya, husnuzan pada Allah, berprasangka baik. Karena apa? Allah menghapus dosa dan kesalahan, serta akan mengangkat derajat. Yang ketiga, bermuhasabah. Yang terakhir, yang keempat, hadakul mu'min inat doa. Tidak ada kekuatan orang-orang mukmin ini kecuali doanya, memohon pertolongan Allah. Dan ini Allah perintahkan di surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Abi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum minal ladzina yastakbiruna ibadati jahannam matakirin. Boleh dibaca. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata 4 kunci ini saya coba terapkan dalam kondisi saya yang dinyatakan positif, meyakini ujian tidak akan membatas kemampuan. Kemudian Rasul mengatakan husnuzan pada Allah. Yang ketiga, muhasabah. Yang keempat, doa. Dan ini saya lakukan semua. Alhamdulillah, tanggal 10-9 tadi dinyatakan positif. Besoknya tanggal 10 ditawari sama komandan, Ustadz kalau mau tinggal di situ boleh, kalau mau pulang. Pulang. Di sini kan masih pada yang COVID semua, saya tak pulang sudah. Allahu Akbar, saya pulang. Alhamdulillah, itu tanpa obat ya, tanpa obat. Obat itu baru saya terima di akhir-akhir, di tanggal 45-an. Dan itu pun sahabat saya yang dulu di SMA, yang sekarang di dokter itu yang mengirim obat. Ya. Jadi saya dapat obat, ya, itu setelah hari yang ke 28, 29, 30, 1, 2. Hari yang kelima. Sebelumnya cuma redoxon sama husnuzon. Udah, dan merasa diri tidak sakit. Ini renungan yang saya ambil dari apa yang saya alami, dan ternyata ayat-ayat Allah tidak satu pun yang tidak bekerja. Semua bekerja, dan kuncinya dari keimanan dan ketakwaan setelah totalitas kita. Allah janjikan apa? Surat 65 Abi. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Maka Rabbuna Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surat 65 ayat 2 yang paling bawah aja Abi ya. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Surat 65 ayat 2 yang paling bawah aja Abi. Barang siapa bertakwa. 65 ayat 2. Oh 65 masyaallah. Ya, atolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya. Yang paling bawah aja, Bi. Yang bawah aja. Dan barang siapa bertakwa itu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Tuh, saya dibukakan jalan keluar dengan Allah menggerakkan hati dan penerbal dan lain sebagainya sehingga saya bisa isolasi. Yang ketiga, wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya
Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Tuh, jadi ya otomatis COVID saya kan isolasi, berarti saya nggak dakwah sama sekali. Dari tanggal 28 sampai dengan tanggal nggak dakwah. Saya isolasi murni 2 pekan. Selesai sembuh PPKM, ya Allah Akbar, alhamdulillah. Gantian saya yang siap, masjidnya yang lockdown. Jadi jadwal saya berikutnya ini cancel semua ini. Ya alhamdulillah ini masjid BMW ini masih mau online. Dan ada beberapa yang masih online. Itu untuk dapur ngepul itu bisa Allah atur. Jadi kalau kita tawarkan, kita pasrah totalitas, Allah yang mengatur. Ya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberi yang keempatnya yang keempatnya sekalian. Paling bawah aja, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tuh, saya dimudahkan, nggak dimasukkan rumah sakit, nggak aneh-aneh disimpan. Itu semua Allah yang mengatur semuanya. Karena apa? Saya totalitas. Belajar totalitas saya. Seperti bagaimana Nabi Ibrahim totalitas. Sabar, ikhlas, seperti yang Rasul sampaikan tadi. Ya itu saya coba terapkan. Saya enggak cuman hanya, saya ceramah ngomong, sabar, ikhlas, begini. Nah sekarang saya sama Allah diuji sendiri. Iso enggak bangun ini? Apa cuma ngomong dok dia? Dan itu semua saya terapkan, apa yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, betul-betul. Dan apa yang Allah inginkan dalam ayatnya, saya lakukan. Dan alhamdulillah, ternyata apa yang saya sampaikan semua ini, ayat ini bekerja. Ayat-ayat itu Allah hak, Allah ada, Allah nyata. Dan virusnya yang saya nggak percaya, ternyata memang ada. Buktinya saya nggak bisa ngambung apa-apa, saya merasakan apa-apa. Jadi artinya benar-benar ada. Nah maka kita ikhtiar seperti bermasker, jaga jarak, itu adalah sebuah ikhtiar. Yang terakhir, surat 65 ayat 5, Abi, dalika amrullahi anzaluhum ilaikum. Wa may yattaqillaha yukafir anhu sayiati wa yu'dzim lakum ajra. Silakan Nabi. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, ternyata bekerja semua ayat itu. Alhamdulillah sekarang saya diberi Allah kesempatan lagi untuk melanjutkan syiar dakwah. Meskipun begitu sembuh, lockdown masjid-masjidnya dan taklimnya, tapi saya tetap siap dan tetap husnuzan pada Allah. Ini renungan yang bisa saya berikan di pagi hari ini. Selebihnya kalau masih diberi waktu oleh Takmir, kita bisa diskusi. Oke, matur nuwun Ustaz. Baik, Ibu Bapak sekalian, masih ada kesempatan dari Ustaz. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, didiskusikan, silahkan mikrofonnya bisa dihidupkan. Monggo silahkan. Nggak ada. Jadi sabar dan ikhlas betul-betul yang saudara suruh sana. Saya Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bangun Samudra tadi kebetulan memang sudah mempraktekkan secara totalitas dan alhamdulillah hasilnya selalu sesuai harapan dengan kita, yaitu sembuh dan terbebas. Tetapi mungkin juga ada kalanya ketika kita pun sudah totalitas itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi maksudnya sinyal beliau nih. Sinyalnya putus. Ekonomi atau mungkin yang lain atau mungkin sakit gitu ya. Kita berusaha sudah tawakal penuh, sudah berusaha zikir, doa, udah pasrah wis katanya mbok jupuk ya gimana lagi ya Allah, tapi kok justru malah nggak makhroja kok nggak sembuh terus. Bagaimana ini menyikapi atau posisi batin kita supaya tetap husnudzon billah niku gimana itu? Mungkin begitu, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita ingin, kita harapkan. Ya. Matur nuwun, begitu saja.
Ya. Ini Ustaz Roni dari Masjid Baitul Ma'mur juga. Ada min kulihat ida musibatil lil mukmin. Tadi Rasul mengatakan apa awal? Ada 4 hal yang harus kau pegang kunci agar sabar dan ikhlasmu itu totalitas di sisi Allah itu. Meyakini. Kalau kita sudah meyakini dan ternyata kita nggak bisa, yang kedua tadi husnuzan. Berarti ini yang terbaik buat saya. Sebuah ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga, kita tetap bermuhasabah, dan yang keempat mohon pada Allah. Nah, pertanyaan Ustaz atau ini itu bisa kita coba cek di surat 57. Semua kita cek di surat 57 ayat 22. Maka di surat 57 ayat 22 ada satu ketetapan lagi dari Allah Rabbuna wa ta'ala, ma'asoba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum ila fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika Allahi yasir. Silakan Nabi. Ayat 57 Al-Hadid 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami memwujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini kita harus kembali istirja, innalillahi, nggak ada lain. Nah itu yang akhirnya membuat kita kalaupun lepas, kalaupun diambil itu jaminan surga. Karena apa? Kita mengikuti firman Allah. Ya, itu. Bisa. Jadi kalau memang nggak sesuai harapan, harus ingat 5722. Yang menimpa dunia lain baku dirimu kata Allah. Itu semua aku semangat. Nah, kalau kita husnuzon, itu yang Allah ingin. Allah pengen sapirosnya hambaku bersandar, berharap, memohon, meminta. Ternyata itu totalitas. Jaminannya surga. Pasti. Amin. Karena itu Allah letakkan di Quran halaman 304. Kalau Qurannya sama dengan saya. Surat 18 Abi. Surat 18 ayat 110. Kalau Qurannya sama dengan saya halaman 304. Lembarnya sebelah kiri. Itu tegas sekali. Allah katakan di sana ya bahwa faman sa'a yarjuliqa ar-rabbi falyaman amalan soliha, kemudian wala yusri bi ibadati rabbihi ahada. Sudah dibaca nih. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi selama kita pas sakit itu kita totalitas sudah Allah, kita tauhid, kita ini bermuasabah, bertobat dan sebagainya, surga. Begitu ya, Ustaz? Iya. Yes, lain. Ini ada di kolom chatting, dari bagaimana adab terhadap orang sakit. Terkadang maksudnya perhatian dengan sering menanyakan, tapi dianggap mengganggu bagi yang sakit. Oh iya, ini ada hadisnya nih. Rasul mengatakan bahwa masyu ilalil mu'min ila sahabati minal musibah lil marido. Apabila engkau mendatangi seorang yang sedang sakit, baik itu sahabat orang mukmin itu, tidak boleh nanyain penyakitnya. Jangan ditanya penyakitnya. Datanglah, berilah dia semangat, sampaikan bahwa Masya Allah, bahwa sesungguhnya diberi sakit itu karena Allah sayang. Ya, sahih. Diberi sakit itu karena Allah sayang. Dan kotoya salah, Allah sudah menghapus dosa kesalahan yang selama ini mungkin kita lupa mentobatkannya. Kita lupa untuk meminta ampunan dalam hal itu. Dan itu harus kita yakini, karena ini sabda Rasul nggak pernah berdusta. Nah makanya kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, ya. Jadi jangan ditanya ke penyakit, nanya penyakitnya ke saudaranya. Sakitnya apa? Kenapa? Kapan? Jangan nih yang sakit. Yang sakit diberi semangat nih. Apalagi sampai diuteni. Tonggoku koyo awakmu ngene, Mas, rong dino mati. Lu sesuk budal iki. Gitu. Jadi ada mengunjungi orang sakit tuh jangan ngomong penyakit gitu. Bangkitkan semangatnya, maka dan berdoalah bersama-sama. Ayo kita berdoa dan aminnya yang sakit atau doanya yang sakit tuh mustajabah. Karena salah satu di antara doa, waman ida
idada'u mustajabil mu'min ima idabaraja. Mustajabah di antara doa itu adalah ketika sakit, terdolimi, saat hujan turun, saat sakit, saat berbuka puasa. Ini di antara doa-doa yang sama Allah nggak ditolak. Nah dia sakit, malah justru kita doa bareng-bareng, doa kesempatan dan doakan kami juga. Gitu. Jarang ada yang mempraktekkan itu. Ya, malah iso, kenapa? Kasihan gitu. Ya. Maka ada orang sakit tuh, jangan kamu penyakit. Ya, berikan semangat dia. Ada satu lagi Ustaz di kolom chatting. Masih ada satu lagi. Apakah orang yang meninggal selama pandemi masuk syahid? Syahid. Ya. Karena virus ini dahsyatnya bukan main, artinya perut diserang, ya jantung, ya paru, ya, itu sama seperti jatuh dari ketinggian, sama dengan tenggelam, syahid. Ya. Kepalanya juga pusing, ya. Jadi lengkap di bagian kepala, bagian perut itu tanda-tanda syahid. Jadi yang sakit ke perut dan kepala syahid, ya. Syahid. Kita harus husnuzan. Tadi kan Rasul ajarkan husnuzan, berprasangka baik pada Allah. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, mumpung ini ketemu dengan Ustadz. Ya, kita ini di taman surga ini walaupun tidak satu tempat. Kita taman surga dan Rasul mengatakan may yuridillahu bihi khairum yufaqihu fiddin. Hadis Bukhari nomor 71. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diamanya, kita ada dalam satu majelis yang sama. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup. Yang di chat itu Pak Anto dari Pak Yusa itu. Yang sudah tadi. Sudah ya. Sudah dijawab. Sudah, adab sakit sudah. Ya. Yang cara mensolatkan. Ya ini yang sahih. Berikutnya Ustaz. Berikutnya itu lagi. Kemudian bagaimana kita mensolatkan jenazah orang meninggal karena COVID, karena langsung dibawa ke kuburan oleh rumah sakit. Ini lanjutannya. Di antara tanda syahid tidak perlu dimandikan. Bahkan dalam pertempuran mati syahid tidak perlu dimandikan. Nggak apa-apa. Khususan sama Allah. Ya. Yakini sakit, jadi nggak perlu mandi. Zat. Ya, dan insya Allah secara protokoler mereka juga tetap melakukan, dimandikan, dibersihkan. Meskipun juga kadang tingkat syar'inya nggak terlalu ini, tapi kita khususkan saja. Ya. Cukup. Zat, sampun cekap. Ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Mohon maaf juga atas kekurangan dan khilaf salah saya juga. Mari kita coba memohon pertolongan Allah bagaimana sampai Rasul tadi 4 hal: meyakini tidak ada yang melebihi batas kemampuan, husnuzon kepada Allah, kemudian muhasabah dan memohon pertolongan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimati subhanak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, kami yang sekarang bergabung dan seluruh keluarga kami yang di masjid melalui online ini, ya Allah, karuniakan kami dan seluruh keluarga kami umur yang berkah, amin, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal berlimpah, dan jadikan ya Allah semua keturunan kami solih dan solihah, mereka mendirikan sholat sampai akhir hayatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi Aziz, ya Ghafar, kalau kami memang masih harus berdampingan dengan makhlukmu COVID-19 ini, ya Allah,
Jauhkan, hindarkan seluruh masjid-masjid kami dari fitnah yang ditimbulkan olehnya. Jauhkan kami semua dari segala penyakit yang disebabkan olehnya. Lindungi, bimbing dan jaga kami ya Allah. Jauhkan, hindarkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran. Berilah kami kemudahan dan pertolongan. Bimbing dan jaga kami selalu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Amin. Lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, untuk saudara-saudara muslim kami yang saat ini pun tengah terpapar penyakit ini dan tengah sakit yang lainnya, maka kami pun mohon ya Allah, Allahumma rabban nas mudzibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a ila anta sifa la yughadiru saqaman. Amin. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan manusia, hilangkan penyakit ini ya Allah. Karena kesembuhan kepada saudara kami. Amin. Karenanya Engkau lah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau ya Allah. Dengan kesembuhan yang tidak memisahkan rasa nyeri. Amin. Atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh